Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Indonesia tak lagi bebas corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan langsung kasus corona pertama. Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB. Tempat-tempat wisata di Jakarta tutup hingga 14 hari ke depan. Masih ada 11 sektor perindustrian yang tidak ditutup alias masih beroperasi. Jaga jarak dalam berkomunikasi sosial dengan siapapun, karena ini memiliki risiko yang lebih besar bagi penularan COVID-19. Ada 4 cara yang harus diperhatikan setiap orang. Yang pertama, dianjurkan untuk sering mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Intinya adalah daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh kita itu tadi gaya hidup yang sehat. Ya kan, tidur yang cukup, ya makan buah dan sayur-sayuran. Gitu. Oke, tadi itu sedikit video cuplikan tentang apa yang terjadi pada saat ini, nggak cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh negara di dunia, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, jadi pada saat ini penting banget buat kita nih, buat menjaga diri kita, kesehatan kita, terutama di lingkungan kerja di Moratelindo. Nah, gimana sih cara memerangi corona yang dihadapi Moratelindo? Kita bahas bersama saya, Akasha Fiantri di Moratel. Oke, untuk ngebahas hal tersebut, saya nggak sendiri, saya bersama di samping saya. Halo, Mas siapa? Gunawan. Mas Gunawan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Yes. Tetap semangat meskipun dalam pandemi COVID-19 ini. Oke, kita sekarang bakal bahas nih, gimana sih Moratelindo memerangi corona. Nah, tapi sebelum hal tersebut, kita bahas dulu dikit-dikit tentang coronanya untuk nambah-nambah pengetahuan juga. Kalau misalnya Mas Gunawan nggak dengar COVID-19, apa sih yang terlintas? Kalau yang terlintas ya, biasa kan kita sering baca-baca tuh di medsos ya. Yang saya tahu sih COVID-19 ini dia masih satu keluarga ya, masih satu family sama coronavirus yang lainnya. Kayak dulu kita pernah menghadapi namanya SARS, MERS, dan sekarang ada yang COVID-19. Dan penyebarannya pun sama ya. Kalau kita tahu kan COVID-19 ini dulu adanya waktu di Cina kan, dari pasar ikan, dan pasar ikan ini juga ngejual nggak cuma ikan doang ternyata. Ada kelelawar, ada landak, dan apa ya si kelelawar wild animals lah ya. Iya, like animals ini yang menyebarkan virus ini ke manusia. Ya dia manusia makan si binatang yang ada virusnya ini, dan yang makan virus ini akhirnya menyebarkan manusia ke manusia. Ya, awalnya dari Wuhan, akhirnya nyampe ke Indonesia ke kira-kira awal Maret ya lah ya. Awal Maret. Nah, pas nyampe ke Indonesia langsung ada kasus positif pertama, kedua. Gitu, itu dua orang pertama yang positif COVID-19. Saat itu apa nih yang langsung dilakukan Moratelindo? Langkah preventif apa yang diambil? Pada saat sebelumnya di Moratel itu kita sudah melakukan tindakan preventif sebelum ada kasus positif 1 dan 2. Nah, tapi yang pertama kali dilakukan waktu itu sih kita sosialisasi dulu ya. Jadi kita mau kasih awareness ke karyawan, ke Moratelian terkait ada loh virus yang lagi berbahaya dan lagi menyebar ke seluruh dunia, yaitu COVID-19. Nah, pertama kali langkah yang kita lakukan adalah kita sebar poster tuh. Poster terkait apa sih si COVID-19 itu, terus bagaimana penyebarannya, bagaimana pencegahannya. Nah, kita sebar di poster, kita print lalu kita tempel ke tempat-tempat strategis. Nah, selain itu pun kita jadiin screensaver. Jadi kalau teman-teman lihat di laptop itu ada tuh. Terus habis dari situ kita juga sediakan hand sanitizer di pojok-pojok kantor. Jadi karyawan bisa bersihkan tangannya menggunakan hand sanitizer tersebut. Lalu kita juga bagi-bagi masker ke karyawan. Setelah itu kita lihat kondisinya semakin memburuk di Indonesia, akhirnya kita buat yang namanya protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini yang paling pertama adalah bagi karyawan dan tamu yang masuk ke lingkungan kerja Moratel, itu pasti harus melewati thermal scan. Ya, jadi ditembak dulu kepalanya, tembak pakai alat suhu ya, bukan tembak beneran. Dan itu kalau suhunya di atas 37,5 derajat, itu kami sarankan untuk pulang istirahat di rumah. Nah, kalau misalnya nih, ternyata yang masuk
suhu badannya normal di bawah 37,5, boleh dong masuk nih. Boleh. Tapi ternyata kondisinya tuh lagi batuk-batuk, lagi pilek. Nah itu kayak gimana tuh? Nah, ini juga kami mohon kerjasamanya ya bagi atasan, lalu ke teman-teman karyawan. Kalau merasa dirinya itu sakit gitu, sementara nggak demam, tolong jangan dipaksakan. Nggak apa-apa kerja di rumah, ya. Teman-teman bisa bilang ke atasannya. Dan kalau kami menemukan teman-teman yang batuk, pilek di perusahaan, di area perusahaan, kami bisa langsung memulangkan teman-teman gitu. Patokannya untuk yang ODP dulu nih ya, harus seperti apa dia dinyatakan ODP? Misalnya, kamu kalau misalnya ngasih surat dokter, baru deh ODP gitu, kita list ODP. Atau kalau misalnya batuk-batuk dikit, udah di list ODP, kayak gimana tuh? Sebenarnya kalau kita mau menerapkan ODP, itu pasti kita ada surat dokter yang pertama kan. Jadi, tapi sekarang ini kan kalau kita ke rumah sakit nih, kita lagi radang aja gitu kan, radang, pilek, kita ke rumah sakit, kita kan keluar pasti langsung ODP tuh. Nah, itu kalau kita ada surat keterangan sakit, itu pasti kita masukkan ke listnya, itu list ODP tuh. Tapi based on Oratel Indo ya, kalau dia ada surat dokter dari keterangan dia sakit, menyatakan dia sakit, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita mau step dia dibilang ODP tanpa penyakit, nah itu enggak, kita pasti ada surat dokternya. Kecuali mungkin kalau di lingkungan rumah si karyawan ini ada yang tetangga sebelahnya atau tetangga kurang dari 100 meternya ada yang positif. Nah, jadi misalnya amit-amit ada karyawan yang tetangganya mungkin 2 rumahnya itu positif. Nah, itu pasti kita listkan dia menjadi ODP, dan si karyawan ini kami sarankan untuk, bukan sarankan ya, kami wajibkan untuk WFH dulu. Berapa lama? Selama 14 hari. Selama 14 hari. Masa inkubasi virus ini kan 14 hari. Jadi selama 14 hari dia sehat, jadi boleh cek kesehatan, kita berikan surat keterangan kesehatan ke kami, ke SRNGA, baru dia boleh masuk lagi ke kantor. Termasuk sama karyawan yang baru pulang dari ini daerah terjangkit gitu. Nah, tapi sampai sekarang masih ada nggak sih, kan Moratel nggak cuma di Jakarta aja ya, banyak di luar kota, di barat, di timur gitu kan. Pasti masih ada yang bertugas gitu kan, pulang ke Jakarta sebelum PSBB ini berlangsung ya. Tindakan dari kantor gimana? Pertama kali ya, pada saat si COVID ini menyebar, itu kita langsung meniadakan atau mengurangi, ibaratnya mengurangi perjalanan dinas. Langsung ada, pokoknya ada beberapa perjalanan dinas yang pada saat itu manajemen langsung bilang tidak ada perjalanan dinas. Tapi kan ada beberapa case yang emang tetap harus ke sana. Gitu kan? Jadi ada beberapa rekan-rekan kita yang harus ke site, dan ketika dia pulang ke Jakarta, itu kita juga wajibkan statusnya sama dengan karyawan yang di rumahnya, di sekitaran rumahnya ada keluarga yang positif COVID-19. Jadi berarti dia harus karantina dulu 14 hari, menyatakan keterangan sehat, baru dia diizinkan untuk kembali ke kantor. Kalau semakin memburuk, baru nanti ditambah lagi gitu ya untuk karantina, self quarantine. Baru dia harus kita update terus tuh, kita kontrol kondisi seperti apa. Update-nya gimana tuh? Nah, kita di SRNGA, kita punya form yang namanya form self assessment. Jadi form self assessment ini kita berikan ke setiap atasan, ya, ke setiap kepala departemen, dan kepala departemen ini yang harus memberikan ke timnya yang sakit. Jadi yang sakit aja nih, kebayangkan kalau misalnya semua karyawan kita ngisi batuk sedikit, ngisi gitu kan, kita punya karyawan 2.600 sekian gitu, ya kita inputnya gempor tuh di SRNGA. Jadi yang sakit aja ngisi, lalu atasannya dikirimkan ke atasannya yang rekap dikirimkan ke kami SRNGA. Nah, nanti di SRNGA kami sortir tuh. Ada mungkin yang sakitnya itu simptom COVID-nya banyak, misalnya ada radang, ada batuk, pilek, demamnya di atas 37,5. Itu kami kategorikan ke dalam ODP dan PDP. Tapi kalau misalnya sakitnya kayak cuma pusing, pilek, nah itu kami kategorikan sakit biasa aja. Nah, setelah ini nanti kami nggak input doang nih, kami juga nanti ada follow up. Jadi nanti kami akan telepon orang-orang ini nih. Jadi kami telepon dan kami follow up berdasarkan 3 sesi. Jadi sesi yang pertama itu 7 hari pertama, sesi yang kedua 14 hari, dan sesi yang ketiga itu 21 hari. Jadi kami telepon 7 hari, sakitnya apa, keluhannya apa, misalnya mual, demam, panas, pusing. Lalu kita follow up lagi 14 hari, bagaimana Pak, Ibu, apakah sudah ada kemajuan? Kalau misalnya sudah ada kemajuan, wah alhamdulillah, berarti nanti mungkin di hari ke-14 dia sudah baikan, di Seninnya mungkin dia bisa masuk. Bisa masuk lagi. Tapi kalau misalnya dia semakin memburuk, 21, di hari 21 dia semakin memburuk, berarti perusahaan udah tahu tuh, oh karyawan kita atas nama ini
kondisinya semakin memburuk, dikhawatirkan mungkin sekarang dia sudah PDP, dan nanti kita bisa sarankan dia untuk tes COVID, tes swab ya. Gitu. Nah, tapi kan tadi kan boleh masuk lagi gitu ya. Berarti ada yang masih WFO. Nah, ini mungkin buat yang nonton di luar Moratelian yang nggak tahu, kenapa sih Moratelindo masih menerapkan ada yang WFO? Mungkin beberapa perusahaan lain kan ada yang full WFH ya, gitu. Kenapa tuh? Gini ya, ini juga buat teman-teman yang lihat video ini, mungkin banyak ya, ketika kalau kita tinggal sama keluarga gitu kan, kita tinggal sama keluarga, pasti bapaknya, ibunya, kakaknya nanya, adanya nanya, "Kok masih aja kerja sih?" Tetangga sebelah tuh udah full kerja di rumah aja, dia nggak ke kantor-kantor gitu. Nah, kenapa Moratel itu masih masuk? Karena teman-teman bisa lihat di PSBB, di peraturan yang dikeluarkan oleh Pemda, kita itu termasuk perusahaan yang bisnisnya masih berjalan, yang secara organisasi atau secara bisnis prosesnya masih bisa berjalan. Salah satu industri yang masih harus berjalan, karena kan kalau komunikasi, mainnya Moratelindo kan telekomunikasi. Dan di era sekarang, banyak yang orang yang WFH, internet itu jadi komoditi pertama. Jadi semuanya, apalagi teman-teman CEM, teman-teman NOK, itu benar-benar mereka harus kerja keras di era sekarang sih. Dan kita yang lain harus support mereka pastinya. Jadi kita support orang yang WFH dan support lebih lagi buat orang yang masih WFO gitu di tengah PSBB kayak gini. Nah, kalau dari Moratel nih, support yang lebih lagi untuk para orang yang WFO ini diwujudkannya dalam bentuk apa? Teman-teman bisa lihat ya, kalau di work from office kita apresiasi teman-teman yang masih mau kerja di kantor dan masih willing untuk datang ke kantor, itu kita sediakan makan siang ya pasti ya. Jadi di sebelum puasa ini kita pasti sediakan makan siang, dan niatnya nggak cuma untuk mengapresiasi sih, jadi juga untuk menjaga kesehatan karyawan gitu. Karena khawatirnya kalau karyawan makan di luar, satu belum tentu bersih gitu kan, dua mungkin dia bisa ketemu orang yang ada simptom COVID-19-nya, dia tertular. Jadi ibaratnya kita datang ke kantor, ya udah di kantor aja kerja. Nah, karena udah disediain, tinggal turun makan, atau mau makan dibawa ke atas silakan gitu. Dan kita juga atur tuh jam makannya. Jadi nggak cuma jam 12 sampai jam 1 untuk menghindari crowded-nya kan. Takutnya kita kumpulin malah nggak social distancing kan. Akhirnya kita buatlah bisa makan setengah 12 sampai jam 2. Jadi yang mau turun setengah 12 silakan. Makan jam 12 silakan, jam 1 silakan. Jadi kami sudah atur, dan posisi duduknya pun kami sudah atur tuh. Ya, teman-teman bisa lihat di kantin itu jaraknya sudah diatur dan ada posternya. Antri gunakan masker gitu. Jadi kita di manajemen di perusahaan sudah memikirkan sampai ke situ. Jadi teman-teman yang work from office masih bisa merasa nyaman dan masih bisa produktif lah ya. Jadi nggak takut akan penyebaran ada di kantor. Bahkan di ruang tamu sendiri di lobi utama ya, si tempat duduknya juga udah ditanda-tandain ya, biar menerapkan social distancing. Dan kita di setiap weekend itu pasti ada yang namanya seluruhnya dibersihkan, disinfektan dan lain sebagainya, itu kita lakukan kok. Ya mungkin nggak kelihatan ya, karena kan kita lakukannya di weekend. Karena kalau kami lakukan di weekdays pasti kan ganggu. Jadi dagang telepon pun itu dilap. Mas sendiri ini dari mana nih asalnya? Saya asalnya dari Tanjung Priok rumahnya. Tanjung Priok. Nah, dari Tanjung Priok tuh pakai kendaraan pribadi berarti kan? Nyampe ke kantor, berarti kan tetap lebih harus memproteksi diri lagi. Nah, kalau Mas Gunawan, cara memproteksi diri gimana? Yang pertama, pasti karena sekarang saya naik motor, saya pasti pakai sarung tangan. Ya, saya pakai sarung tangan, harus pakai masker. Kalau biasanya saya pakai masker tuh satu doang kan, buff, terus helm aja. Tapi sekarang saya mau pakai dua sih. Jadi masker kain, pakai buff lagi, baru helm. Dan saya selalu bawa hand sanitizer. Jadi datang kalau ke kantor ada wastafel, kita cuci tangan. Tapi kalau pulang ke rumah kan kita yang takut kan, karena kan di rumah kita tidak seketat itu. Ya terkadang kita harus aware sendiri gitu. Akhirnya ya udah saya semprot tangan, kaki, dan badan-badan yang mungkin nggak terlihat ya. Dan usahakan sih ibaratnya baju jangan dipakai lama-lama. Biasanya cowok-cowok kan nih ya. Iya. Celana levis itu. Kayaknya masih harum nih, masih bisa dipakai besok. Kalau belum kena najis kayaknya nggak diganti gitu kan. Apalagi kalau di kantor ya, di kantor kita kan di Geraha 9, di tendean ini kan kita punya area space yang terbuka ya. Kita bisa berjemur teman-teman. Dan kalau saya mumpung karena saya masih tinggal di rumah ya, tinggal di rumah orang tua tuh bisa biasanya ngerebusin kayak jahe, temulawak, kunyit, dan itu emang benar-benar berfungsi sih, bikin badan kita lebih segar. Gitu. Oke, terakhir Masnya dilihat dari core value sendiri nih ya, dalam menghadapi corona gitu, dalam situasi seperti ini, itu masuknya yang mana tuh? Ya, kalau di ICT SIP? Tahu kan ya?
core values kita Ya, ya. apa aja Mas? Satu. Ada ICT, ada integrity, C. ada change, T. ada teamwork, ada S. service excellence, I. inovatif, P. sama passion. Passion. Nah, dari 6 itu masuk yang mana tuh? Yang value yang kedua, yang change ya. Change. Nah, teman-teman pasti tahu lah di era COVID ini kan kita lagi krisis nih. Mm-mm. Ya banyak bisnis yang nggak bisa jalan as usual. Kita diuji lah ya. Kita di era krisis COVID-19 ini value change kita diuji. Jadi bagaimana value change itu bisa kita implementasikan di era krisis ini. Nah, setuju. Gimana kita bisa beradaptasi dengan sebuah perubahan dan tentunya Moratelindo siap untuk menghadapi perubahan tersebut. Terima kasih Mas Gunawan atas waktunya. Terima kasih juga yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode Moratalk selanjutnya.